Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun, amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan satu kisah favorit kita semua, kisah warung kopi Bang Doni. Wow, kisah dari Mas Dani SBR yang selalu ditunggu-tunggu ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel ini, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Ekstrim kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, gak pakai berlama-lama lagi, pasti dengan sabaran kan? Untuk masuk ke dalam kisahnya, kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Bude horor on petaka di Waduk Cirata, warung kopi Bang Doni. Di depan cafe Coffee and Space, suasana masih penuh ketegangan dan kekacauan pasca pertempuran hebat antara Doni, Ujang Kamran dan Ajat melawan kelompok Aki Dadan. Di sekitar lokasi, udara dipenuhi aroma debu dan bekas pertempuran. Kelompok Aki Dadan yang jumlahnya hampir lebih dari 50 orang tampak bergelimpangan, tergeletak lemas di atas aspal dan beberapa tempat lainnya. Sementara ketuanya, Aki Dadan, juga mengalami hal yang serupa. Dia terlihat duduk menunduk tak berdaya. Terlihat jelas di wajahnya raut kekecewaan setelah kekalahan telak dari ketiga pendekar yang memiliki kemampuan silat dan ilmu kanuragan yang luar biasa. Kemudian, seluruh anggota dari kelompok Aki Dadan dikumpulkan di depan kafe oleh Ujang Kamran dan Doni. Di situ, tak ada satupun dari anggota kelompok Aki Dadan yang berani untuk melarikan diri. Wajar saja, karena mereka takut akan diserang oleh sosok makhluk tak kasat mata milik Ujang Kamran. Walaupun tak bisa melihat maung bodas, tapi mereka meyakini akan keberadaannya. Setelah selesai mengumpulkan kelompok Aki Dadan, Ujang Kamran langsung mendatangi Doni. Bang Doni, maaf, saya datangnya telat. Terima kasih ya Bang udah mau bantuin saya. Iya Bang Kamran, kagak ngapa-ngapa. Sama-sama, yang penting sekarang keadaannya udah aman ya, saut Doni. Kemudian kerumunan warga yang penasaran tentang kejadian di malam itu nampak berkumpul. Saat itu mereka menyaksikan peristiwa tersebut, tampak diam dan terkejut. Bagaimana tidak, Doni, Ujang Kamran dan Ajat yang hanya bertiga dapat melumpuhkan kelompok Aki Dadan yang berjumlah lebih dari 50 orang. Tak lama terdengar bunyi sirine dari kejauhan. Pihak berwajib telah datang berbarengan. Dengan itu muncullah Clara diantar oleh supirnya Pak Dodi. Rupanya Clara lah yang melaporkan kepada pihak berwajib mengenai penyerangan di kafe miliknya. Kemudian semua kelompok Aki Dadan diangkut menggunakan truk oleh pihak berwajib. Di situ Clara langsung mendatangi Ujang Kamran, Ajat dan juga Doni dengan wajah cemas. Clara menanyakan keadaan ketiganya, namun di antara ketiganya Doni lah yang paling berantakan. Wajar saja karena memang awalnya Doni menghadapi sendirian kelompok Aki Dadan. Bang Doni ke rumah sakit ya, biar nanti diantar sama supir saya, pinta Clara. Gak usah Mbak Clara, cuma baret-baret doang, tolak Doni halus. Mendengar itu, Clara tak bisa memaksa karena memang Doni meyakinkannya jika dirinya tidak apa-apa. Di tengah obrolan tersebut, nampak Gembul sedang mengangkat sepeda motornya. Di situ, rupanya sepeda motor Gembul mengalami kerusakan yang cukup parah. Selain peleknya patah, tangki bensinnya juga bocor dan stangnya bengkok. Bagaimana tidak, Doni menabrakkan motor itu dengan kecepatan tinggi hingga terpental dan berguling-guling di atas aspal. Melihat pemandangan itu, Ujang Kamran pun berkomentar. Itu Mas Gembul ngapain? Tanyanya penasaran. Itu dia mau lagi ngambil motornya. Tadi saya pakai buat ngadepin orang-orang ini. Terang Doni. Tapi kok motornya sampai hancur begitu Bang Doni? Ucap Ujang Kamran lagi. Mendengar itu, dengan sedikit sungkan Doni memberitahukan kronologi yang membuat motor Gembul rusak parah. Sambil cengengesan Doni berkata, iya tadi saya yang nabrakin, kayaknya kekencengan sampai motor guling-guling, tapi kagak ngapa-ngapa, ntar saya benerin, saut Doni yang langsung membuat Ujang Kamran tercengang.
Waduh, saya jadi nggak enak Bang Doni. Abang saya mengorbanin motor begitu buat nyelamatin kafe ini, ungkap Ujang Kamran. Bang Kamran mah santai aja, lagian tuh motor murah, udah gampang terus benerin, saut Doni di situ. Clara yang sedari tadi mendengarkan perbincangan antara Doni dan Ujang Kamran langsung mengucapkan rasa terima kasihnya. Bang Doni makasih ya, udah bantuin nyelamatin kafe ini, ucap Clara. Begitu pula dengan Ajat, dia tak mau ketinggalan untuk mengucapkan terima kasih pada Doni. Ya Bang Doni, saya juga mengucapkan terima kasih sudah mau menolong, saut Ajat. Setelah semuanya selesai, mereka pun terlihat langsung meninggalkan lokasi. Terlihat Doni sudah kembali ke kafenya. Di situ Gembul dengan wajah sedih nampak menepikan motornya yang rusak di pojokan warung kopi Bang Doni. Di situ Doni tersadar jika dirinya telah berbuat salah pada Gembul. Ya, rupanya perbuatannya telah membuat Gembul bersedih karena telah merusak motornya. Walaupun sebenarnya motor Gembul adalah pemberian Doni, tapi Gembul merawat motor itu dengan penuh rasa kasih sayang. Akhirnya Doni pun segera mendekati Gembul. Bel, tenang aja, ntar motor lu gue benerin, ucap Doni. Gembul tidak menjawab sedikit pun ucapan Doni. Rupanya Gembul benar-benar marah pada Doni. Dengan wajah masamnya Gembul hanya memeriksa keadaan motornya yang rusak. Doni sadar jika saat itu sahabatnya sedang marah padanya. Mendapati itu, Doni pun segera merayunya dengan mengajak Gembul makan. Bul, gue lapar banget dah. Kita cari makanan yuk ke Grand Wisata. Kali aja di tempat makan yang buka, ajak Doni. Mendengar itu, Gembul masih diam sehingga membuat Doni gregetan. Bul, lu mau kagak? Kalau kagak mau ya udah kita pulang aja, ucap Doni sewot. Seperti anak kecil yang merajuk, Gembul akhirnya mengangguk walaupun dia tidak menjawab ucapan Doni. Setelah selesai makan, akhirnya Gembul mau membuka suara. Rupanya strategi Doni mengajak makan Gembul berhasil. Abang ini kebangetan, motor kesayangan saya ditabrakin sampai guling-guling begitu. Kenapa nggak pakai motor abang aja? Tanya Gembul jengkel. Sorry Bul, sorry banget. Lu tahu pan, Shogun gue baru modif, semuanya ori. Sampai gue nyari-nyari itu spare partnya susah Bul nyarinya. Nah, kalau motor lu kan kanibalan semuanya, gampang benerinya, tenang aja ngapa. Kalau perlu ntar gue ganti dah, jawab Doni. Ganti apa? Saya kalau nggak NMAX mah nggak mau, timpal Gembul. NMAX, wah saya Max. Ntar motor lu gue ganti sama Supra. Kalau kagak Legenda 2 tuh Bul, sampai 2 gue gantiin, kata Doni berjanji. Legenda 2 kan tipenya bang, bukan motornya ada 2. Logonya itu motor bebek, gak cocok sama saya, ucap Gembul. Ya elah, udah pokoknya lu tenang aja, terberes. Motor lu ntar gue benerin, gue modif jadi bajai, ledek Doni lagi. Bang jangan bercanda bang, saya lagi nggak mood, saut Gembul. Di tengah perbincangan itu, tiba-tiba saja Doni teringat akan Pak Slamet. Oh iya Bul, tadi pas kita pulang Pak Slem kok kagak kelihatan di kafe ya? Biasanya kan dia standby terus itu, tanya Doni penasaran. Pak Slamet lagi pusing kepalanya bang, tadi pas tutup dia juga nggak bantuin, dia langsung tidur abis minum Panadol biru 2, ungkap Gembul. Aduh, bisa puyeng juga dia rupanya. Kirain orang kayak dia mah kagak bakal ada penyakitnya, ledek Doni. Keesokan harinya, siang itu Doni bermaksud mengantarkan Gembul untuk berangkat kerja di warung kopi Bang Doni. Loh bang, kok kita berangkatnya pakai mobil, kenapa nggak pakai motor aja, kan deket, tanya Gembul. Motor gua ntar sok bekernya ancur pakai boncengin lo. Lu kan beratnya bukan kiloan lagi, tapi udah tonase, ungkap Doni. Ya bang, makanya buruan motor saya dibenerin, perintah Gembul. Nyuruh-nyuruh lu, ya lu sabar, gue nyari bengkelnya dulu, saut Doni. Tak lama kemudian, keduanya pun tiba dan langsung disambut oleh Pak Slamet yang sedang mengatur parkiran. Di situ, tampilan dari Pak Slamet begitu merisaukan. Bagaimana tidak, hampir di seluruh wajahnya ditempeli oleh koyo cabe. Melihat itu, dari dalam mobil, Doni pun langsung berkomentar. Ya Allah Bul, itu Pak Slem udah kayak mumi begitu, emangnya kagak pedes apa tuh muka? Waduh bang, berarti dia belum sembuh bang, saut Gembul. Waduh, kayaknya kalau lagi begini dia kagak bakalan banyak ngomong kali ya Bul ya, tanya Doni. Gembul tidak menjawab pertanyaan Doni karena Gembul merasa jika pertanyaan itu tidak perlu untuk dijawabnya. Setelah keluar dari mobil, rupanya perkiraan Doni keliru mengenai Pak Slamet karena Pak Slamet langsung menyapa Doni dengan kalimat-kalimat panjangnya. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang kepada Mas Doni, dan saya laporkan jika keadaan dari warung kopi Bang Doni terpantau aman terkendali. Selain itu, saya juga ingin melaporkan kepada Bang Doni jika kebetulan hari ini saya sedang sakit kepala, sehingga apabila ada dari tampilan saya yang kurang signifikan, saya mengharapkan pengertiannya. Ucapan selamat pada Doni. Dalam hati Doni berkata, "Gila, masih gacor aja udah begitu." Namun karena merasa tak enak, Doni menanyakan keadaannya. "Pak Slem lagi sakit ya? Itu sampai koyok pada numpuk banyak banget di muka." "Iya Mas Doni, kebetulan kepala saya hari ini sedang tidak baik-baik saja. Malahan semalaman saya tidak bisa tidur Mas, karena semalaman saya merasa jikalau di kepala saya seperti ada orang yang sedang pada tawuran. Bayangkan saja Mas, saya semalam itu seperti mendengar kaca yang pecah, orang berteriak-teriak, orang kesakitan, pokoknya rame di kepala saya. Gak tahu ya Mas, saya sampai kepikiran apa saya sudah diguna-guna sama orang." Ungkapan selamat. Mendengar itu, Doni pun langsung melirik dan berbisik pada Gembul. "Bul, lu kasih tahu deh sama Pak Slem, kan emang semalam rame, gue takut dia halu, tergila lagi." "Gak mau saya Bang, saya sibuk," bisik Gembul sambil nyelonong ke dalam. Melihat itu, Doni pun buru-buru mengikuti Gembul dari arah belakang. "Ya udah, sekarang Pak Slem istirahat aja dulu ya. Ini saya mau ke dalam dulu." Di sore harinya, saat Doni sedang bersantai di depan kafe, tiba-tiba saja ia didatangi oleh seseorang yang menggunakan jaket dan helm lengkap. "Assalamualaikum." "Salam ya." "Waalaikumsalam," jawab Doni. "Apa benar ini Mas Doni sendiri?" tanya pria itu. "Iya benar. Bapak siapa ya?" tanya Doni penasaran. Rupanya lelaki itu adalah Pak Dodi, sopir dari Clara. "Perkenalkan Mas Doni, saya Dodi, supirnya Bu Clara," ungkapnya. Mendapati itu, Doni langsung terkejut. Ada urusan apa sebenarnya hingga Clara mengirim supirnya untuk menemui dirinya sore itu? "Jadi maksud dan tujuan saya datang ke sini ingin mengirimkan sesuatu untuk Bang Doni," ungkap Pak Dodi. Di tengah perbincangan itu, tiba-tiba saja muncul Gembul dari arah dalam untuk membawakan kopi Bang Doni. "Bang, ini kopinya Bang." "Ada tamu ya Bang," ucap Gembul sambil menaruh kopi milik Doni di atas meja. "Ya ini Bul, kenalin, ini sopir Mbak Clara, namanya Pak Dodi," ungkap Doni. Pak Dodi pun langsung bersalaman dengan Gembul dan memberitahu maksud kedatangannya. "Oh ya, saya lanjutkan ya Bang Doni. Saya diutus sama Bu Clara dan juga Pak Ajat untuk menyerahkan sesuatu sama Bang Doni," ungkap Pak Dodi. Mendengar itu, Doni dan Gembul nampak mematung. "Jadi saya ingin menyerahkan satu unit sepeda motor merek Yamaha berjenis NMAX untuk mengganti sepeda motor Bang Doni yang semalam rusak. Saya diutus oleh Bu Clara dan juga Pak Ajat untuk menyerahkan sepeda motor ini. Semoga Bang Doni mau menerimanya," ungkap Pak Dodi yang langsung membuat Doni terkejut. Kemudian Pak Dodi melanjutkan perkataannya. "Walaupun sepeda motor ini second, tapi masih grace. Soalnya baru sebulan. Sebenarnya motor ini untuk operasional dari cafe Coffee and Space, tapi Bu Clara dan Pak Ajat memutuskan untuk memberikan motor ini kepada Bang Doni sebagai pengganti motor abang yang rusak semalam," ujar Pak Dodi panjang lebar. Seketika Gembul langsung menyuruh Pak Dodi untuk duduk. "Begitu ya? Ya wis, sekarang Pak Dodi duduk dulu. Nah, sekarang Pak Dodi mau minum apa? Atau mau makan apa? Saya bikinin segera ya," ucap Gembul yang tiba-tiba saja berubah sangat ramah. Di situ Pak Dodi pun hanya memesan secangkir kopi. Namun tak lama Gembul datang dengan sepiring roti bakar dan cemilan lainnya. Melihat sikap Gembul yang demikian membuat Doni hanya tertegun. Tak biasa-biasanya Gembul bersikap ramah seperti itu. Setelah beberapa lama mengobrol, Pak Dodi pun berpamitan. "Bang Doni, saya pamit ya. Kebetulan saya ada keperluan lain," ucap Pak Dodi. Di situ, Gembul rupanya mengintip dari dalam. Dengan segera ia berinisiatif memberikan bungkusan makanan untuk Pak Dodi untuk dibawa pulang. Tanya itu, Gembul juga mengepalkan sejumlah uang untuk ongkos Pak Dodi pulang. "Loh, ini apa ya Mas Gembul?" tanya Pak Dodi kebingungan. "Buat ongkos Pak Dodi. Pak Dodi kan pulangannya Grab, ya kan?" ucap Gembul sambil tersenyum. Selepas kepulangan Pak Dodi, Gembul langsung mendatangi Doni sambil bersyukur. "Alhamdulillah, doa saya dikabul. Saya dapat motor baru Bang," ucap Gembul terharu. Dengan wajah sinis, Doni pun berkata, "Yah, emang udah gue tebak, lo pasti baik ada maunya doang. Dasar lo asam Jawa." Hardik Doni sewot.
Gak apa-apa bang, saya mau dikatain asam Jawa, mau dikatain gula Jawa, ketumbar, lengkuas, gak apa-apa, bebas. Yang penting motor saya baru bang, ujar Gembul kegirangan. Mendengar itu, Doni tak bisa berbuat apa-apa. Memang motor yang rusak adalah milik Gembul, dan memang sudah seharusnya Gembul lah yang berhak mendapat motor tersebut. Doni langsung menyerahkan kunci serta surat-surat motor itu pada Gembul. Namun di situ Doni pun nampaknya memasang muka masam. Roman-romannya yang babak belur gua, apa lo yang dapat hadiah ya? Gerutu Doni pada Gembul. Sementara di tempat yang berbeda, saat itu Clara, Ajat dan Ujang Kamran berada di kantor polisi untuk menjadi saksi peristiwa penyerangan dari kelompok Akidah dan ke kafe miliknya. Di situ Clara dan yang lainnya memberikan kesaksian lengkap mengenai peristiwa tersebut dan juga penyerangan di rumah Clara yang terekam oleh CCTV. Setelah selesai, Clara nampak mengobrol dengan Ajat dan Ujang Kamran. Om, sepertinya bukti-buktinya udah cukup kuat deh untuk menjebloskan kelompok itu, ungkap Clara. Iya Clara, yang penting mas sekarang semua sudah selesai. Terus KP kita sudah bisa jalan lagi setelah direnovasi, sahut Ujang Kamran. Tapi sepertinya untuk saksi udah cukup ya om. Jadi Bang Doni gak perlu jadi saksi, biar nanti diwakili sama security kita aja, ucap Clara. Ya, kita mah jangan ngerepotin Bang Doni lagi. Kasihan dia udah nolongin KP kita, malahan sampai ngorbanin motornya, timpal Ujang Kamran. Oh iya pak, untuk masalah motornya Bang Doni, Ajat sama Clara mutusin buat ganti motor Bang Doni dengan motor operasional Cafe Coffee and Space. Karena menurut Ajat dan Clara, kalau nggak ada Bang Doni, kafe kita pasti bisa mengalami kerusakan yang lebih parah, dan itu bisa membuat kerugian yang lebih besar, ucap Ajat yang ikut dalam pembicaraan. Ya begitu ya, syukur dah kalau begitu. Padahal bapak udah niat mau gantiin sendiri motornya Bang Doni, terang Ujang Kamran pada Ajat dan Clara. Beberapa hari kemudian, malam itu Doni dan Gembul mendapat giliran untuk jaga ronda. Saat itu selain Doni dan Gembul, terdapat juga Pak Sadeli selaku ketua RT dan Mas Karyo yang mendapat giliran jaga ronda. Keempatnya nampak asyik mengobrol di pos ronda sambil menikmati kopi dan cemilan lainnya yang dibawa Doni untuk mereka nikmati bersama. Begini kalau ronda semuanya lengkap, ada kopi, ada martabak manis sama martabak telur, enak kan ngerondanya, jadi nggak masuk angin, ungkap Mas Karyo. Bisa aja lo jawir, giliran si Doni ronda aja demi bareng kita. Biasanya lo sama geng lo, sentak Pak Sadeli. Ya dong PRT, kalau sama Bang Doni pasti ada makanannya, nggak kayak grup saya palingan makan kuaci. Habisan Pak RT cuma nyediain kopi doang, sahut Mas Karyo meledek. Kurang bersyukur aja lo, gue udah nyediain kopi bakal yang ronda masih aja diomongin. Lo kagak tahu kasir tuh dicekak, banyak yang kagak bayar iuran termasuk lo. Makanya kalau sampai lo kagak ngeronda, gua usir lo dari kampung sini, ucap Pak Sadeli sewot. Jangan marah dong PRT, kalau sama warga itu harus ramah, jangan galak-galak, sahut Jarwo cengengesan. Melihat itu, Doni dan Gembul hanya tersenyum melihat kelakuan Pak Sadeli dan Mas Karyo. Don, tumbenan ikut ronda, biasanya lu bayar orang bakal gantiin, tanya Pak Sadeli. Iya Bang RT, saya lagi suntuk di rumah, ngapa-ngapa sekali-kali ngeronda, ucap Doni. Lagian lo belagaan amat sih Don, ngeronda aja pakai dikawal sama si Gembul, ucap Pak Sadeli. Bukan begitu Bang, saya jaga-jaga. Ini pun indera penciumannya bagus, bakal masalah-masalah klinik. Abang ingat kagak pas ada masalah di kontrakannya si Karyo? Kan si Gembul yang nemuin masalahnya, ungkap Doni disusul anggukan dari Mas Karyo. Mendengar itu, Gembul nampak tak setuju dengan ucapan Doni. Enak aja indera penciuman, emangnya saya anjing pelacak apa Bang? Protes Gembul. Siapa yang bilang lo anjing pelacak sih Bul? Lagian mana ada anjing pelacak makannya banyak, lo mah cocoknya kebol pelacak, ledek Doni. Mendengar itu, tak ayal semuanya dibuat tertawa oleh guyonan dari Doni. Bahkan banget Don, si Gembul dikata kebol pelacak. Iya, kalau lo emang suntuk, mendingan kita jalan minggu depan. Gue udah lama ini mau ke tempat temen gue di Purwakarta. Kita nginep aja di sono. Enak banget kita nginep di tengah danau. Dia itu punya bagan peternakan ikan. Dan itu bisa mancing di sana, ajak Pak Sadeli. Mendengar kalimat mancing, pupil mata Gembul nampak membesar. Wajar saja karena Gembul memang sangat hobi memancing. Boleh tuh Pak RT, kita ikut, selak Gembul bersemangat. Kita lo aja mau kebo, sahut Doni sewot. Bagaimana Don? Mau kagak lu? Kita
kita refreshing. Lagian gua kalau jalannya sama lu, bini gua rewel. Citra lu kan baik di mata bini gua. Ajak Pak Sadili pada Doni. Ya bang, ikut aja bang. Kasihan Pak RT bang, gak ada temennya bang. Timpal Gembul ikut memujuk. Tapi sih kagak demen mancing Bang RT, ucap Doni mencoba menolak halus ajakan dari Pak Sadili. Lah, gue juga agak mancing Don, gue cuma mau refreshing. Enak tau Don, baganya di tengah danau, di Waduk Cirat Pak, ungkap Pak Sadili lagi. Mendengar itu, pendirian Doni langsung berubah. Dia seketika membayangkan suasana yang menyenangkan di sana. Tiba-tiba saja Karyo ikut dalam pembicaraan. Seketika dia pun langsung memijiti bahu Pak Sadili sambil berkata, Pak RT, saya diajak juga kan, kayaknya enak tuh bang mancing di sana. Soalnya saya mancing di kali sini gak pernah dapet. Rayu Mas Karyo pada Pak Sadili. Gue malas ngajak lu yuk. Lu mah kalau kemana-mana kagak pernah bawa duit, bawanya nyawa doang. Makan minta dibeliin, rokok nutir. Ungkap Pak Sadili. Tenang aja Pak RT, saya bakal stok rokok sendiri. Saya akan bawa tingwe. Nanti kalau Pak RT mau saya bagi, saut Karyo. Ya ogah amat gue rokok lu, asapnya mau bangke. Ledek Pak Sadili. Ya udah bang, saya ntar izin dulu sama pacar saya, biar dia yang ngawasin KP pas saya pergi. Mudah-mudahan aja dia bisa, soalnya kan kita bakalan nginep itu, ucap Doni. Ya sama Don, gue juga kudu izin dulu sama bini gue. Ya kalau dikasih izin baru kita bisa berangkat, sahut Pak Sadili. Waduh iya ya, saya lupa kalau mesti izin dulu sama istri. Kalau saya nggak diizinin sama istri, Pak RT nggak apa-apa kan? Pak RT jangan marah sama saya kalau saya nggak ikut, timpal Mas Karyo. Lu bisa kagak bisa, kita juga bakal tetap jalan. Kagak ngaruh ya, timpal Pak Sadili sewat. Di situ otak jahil Doni mulai bekerja kembali. Dia menatap Gembul yang sedari tadi hanya menjadi pendengar setia. Nah lu Bul, lu kagak izin? Izin bang, izin sama siapa bang? Saya kan belum punya istri, jawab Gembul. Izin sama motor lu, ledek Doni. Ya udah, ntar berkabar aja ya. Mudah-mudahan kita semua bisa. Nanti gue bikinin grup WA dah. Ntar kabarin di situ siapa aja yang bisa ikut, ujar Pak Sadili. Keesokan harinya, di malam itu, Doni sedang berkunjung ke rumah Nani kekasihnya di situ. Doni memberitahu Nani jika dirinya akan pergi memancing. Emangnya abang suka mancing? Bukannya abang gak suka mancing ya? Tanya Nani penasaran. Iya Nan, abang emang kagak suka mancing. Yang mancing masih Gembul sama Mas Karyo. Tapi abang mau main ke sana. Soalnya kata Bang Sadili, dia punya temen yang katanya punya bagan ikan di tengah danau. Abang kan kagak pernah ke tempat begituan. Abang penasaran, ungkap Doni. Ya udah, hati-hati aja di sana ya bang. Jangan mampir-mampir ke tempat-tempat yang gak jelas, ucap Nani mengingatkan. Tempat kagak jelas bagaimana maksudnya? Tanya Doni kepikiran. Ya pikirin aja sendiri. Kalau laki-laki jalan bareng biasanya mau kemana yo? Ujar Nani melemparkan pertanyaan menjurus curiga. Di situ Doni langsung menangkap apa maksud dari sang kekasih. Oh, ya ampunan, abang jalan sama aki-aki, terus sama si Gembul yang kagak kenal perempuan. Atau lagi Mas Karyo, dia orangnya bokeh, boro-boro mau nakal, makan aja susah, ungkap Doni meyakinkan pacarnya. Lagian mah abang kagak doyan begituan, abang doyannya begituan sama Nani. Mendengar itu tak ayal Nani pun menjadi malu dan salah tingkah. Seketika Nani mencubit Doni dengan sekuat tenaga. Ih, abang ngeres. Kemudian di rumah Mas Karyo, dia juga sedang meminta izin pada istrinya Sukiem untuk pergi memancing. Dek, aku minggu depan mau pergi mancing ya sama Pak RT keluar kota, ucap Karyo. Lah, apain kamu mancing jauh-jauh keluar kota, saut Sukiem jengkel. Sekali-kali dek, refreshing. Aku kan belum pernah mancing jauh-jauh. Lagian aku itu mau nemenin Pak RT. Dia minta aku buat nemenin dia, ungkap Karyo yang rupanya menjual nama Pak Sadili. Kamu itu loh mas, kita ini orang susah, jangan sok-sokan mau refreshing. Aku itu loh jungkir balik jualan buat hidup kita, buat anak-anak sekolah di kampung. Kamu malah ngomong mau refreshing, saut Sukiem jengkel. Ya dek, maafin aku ya, tapi sekali ini aja dek, soalnya aku gak enak ini sama Pak RT, ucap Mas Karyo memohon pada istrinya. Akhirnya Sukiem memberikan izin pada suaminya karena rupanya Sukiem merasa tak enak pada Pak Sadili jika ia sampai tak memberi izin suaminya untuk berangkat. Sementara itu di kediaman Pak Sadili, dia pun terlihat sedang meminta izin pada istrinya. Bunda,
Ayo minggu depan mau pergi ke tempatnya si Uno. Bunda masih ingat kagak? Si Uno atau teman ayah? Tanya Pak Sedeli pada istrinya yang bernama Romlah. Masih? Emangnya ayah mau ngapain ke sana? Kapan? Tanya Bu Romlah. Minggu depan. Ayah mau ngajak si Doni sama si Gembul. Terang Pak Sedeli. Loh, kirain sama Bunda sama anak-anak kesananya. Kita nginep di Bagan, Bun. Ayah takut kalau ngajak Bunda sama anak-anak nginep di sana. Lagian ayah kan cuma mau silaturahmi doang masih Uno. Udah lama kagak ketemu. Dia juga nyuruh mulu ayah main ke sana. Ucap Pak Sedeli. Ya udah, ayah hati-hati aja di sana, jangan macam-macam, kata Bu Romlah mengingatkan suaminya. Ya Bun, malahan ayah yang bakal jagain yang lain. Si Doni sama Gembul kan masih muda, kudu ada yang ngawasin. Apalagi si Karyo Buluk, ya ayah yang kudu ngawasin dia. Terang Pak Sedeli. Setelah perbincangan itu, Pak Sedeli akhirnya mendapatkan izin dari istrinya untuk pergi mengunjungi kawan lamanya. Hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Pagi itu, Doni nampak sudah bersiap dengan perlengkapannya terlihat. Gembul sudah bersiap dengan alat pancingnya. Tak hanya itu, dia nampak menggunakan jaket serta penutup muka di wajahnya. Tayal, Doni pun mengomentari mengenai penampilannya tersebut. Bul, lu rapet amat kayak lemper. Loh, ini itu jauh bang. Nanti sekali masuk angin, kalau pakai jaket tipis gimana? Lagian kan saya yang bawa motornya. Hehehe, sekalian mau ngetes motor baru bang, saut Gembul bersemangat. Naik motor, najis, mentang-mentang motor baru, giro amat lu aja sana naik motor sendiri, gua gak, ucap Doni sewot. Loh, saya pikir naik motor bang, soalnya mobil abang dari tadi masih ditutupin sarung, ujar Gembul. Kita naik mobilnya Bang Sedeli, kalau naik motor ntar pantat gua rata, mentang-mentang mau ke Cirata, masa pantat gua rata juga, timpal Doni. Akhirnya, keduanya pun pergi menuju ke rumah Pak Sedeli. Di situ, Gembul telah melepaskan jaketnya dengan baju hangat biasa. Setelah tiba di rumah Pak Sedeli, nampak Mas Karyo yang sudah standby dengan setelan memancingnya. Buset, Mas Karyo udah kayak yang dipancing mania. Romannya celetuk Doni. Oh, iya dong Mas Don, saya ini terkenal jago mancing di kampung. Saya itu pernah juara 1 lomba mancing, ucap Mas Karyo dengan sombongnya. Iya dah ya, saya doain Mas Karyo nanti dapat ikan yang banyak ya. Kalau perlu ntar saya doain Mas Karyo dapat ikan paus, ledek Doni. Loh bang, di sana emangnya ada ikan paus bang? Tanya Gembul penasaran. Ya ini lagi Oon. Iya, Putri Duyung juga ada di sana, saut Doni sewot. Oh, abang jangan bohongin saya. Putri Duyung itu makhluk mitologis. Konon katanya Putri Duyung itu punya badan setengah ikan setengah manusia, ucap Gembul. Nah cocok sama lu. Nanti kalau lu dapat lu kawinin, ntar lu berdua bakalan punya anak kecebong, ledek Doni. Tak berapa lama, rombongan Pak Sedeli pun berangkat meninggalkan kediaman. Saat itu terpancar keceriaan dari semuanya ketika memulai perjalanan menuju Danau Cirata. Pagi itu, mereka langsung meluncur ke tempat tujuan tanpa singgah untuk sekedar sarapan. Rupanya, Doni membawa bekal berupa beberapa bungkus nasi uduk buatan Ma Zubaida. Dalam perjalanan menuju Danau Cirata, suasana di dalam mobil terasa hangat dan penuh canda. Pak Sedeli duduk di kursi pengemudi, sementara di sampingnya Doni menjadi co-driver yang sibuk memutar-mutar lagu lawas dari playlist miliknya. Di kursi belakang, Gembul dan Mas Karyo duduk berdempetan dengan perlengkapan pancing berserakan di antara kaki mereka. Lagunya cocok banget ini pagi-pagi begini bang. Ini lagu nostalgia zaman masih suka bola sekolah, celutuk Doni sambil jengir. Bola sekolah, tapi sekarang malah sukses, bisa aja lu Dan, sahut Pak Sedeli sambil terkekeh. Mas Karyo yang sedari tadi diam saja, tiba-tiba saja menyodorkan sebungkus permen kepada Gembul. Mas Gembul, ini permen buat ngilangin kantuk. Saya lihat dari tadi Mas Gembul nguap mulu. Wah, boleh Mas, tapi ini permen apa ya Mas? Oh baunya kayak remason ya? Loh, kok remason? Ini itu permen jahe kampung Mas Gembul, sehat, bisa mencegah angin duduk, jawab Karyo penuh keyakinan. Angin duduk? Si Gembul mah kagak mempan kena angin duduk. Lo kulitnya tebel kayak badak, celutuk Doni yang membuat semua orang tertawa. Beberapa jam setelahnya, mobil melaju perlahan melewati jalanan yang mulai menanjak menuju ke arah Purwakarta. Pemandangan sawah dan perbukitan hijau di kiri kanan jalan membuat mata terasa segar. Gembul yang duduk dekat jendela tak berhenti mengomentari pemandangan. Bang, lihat bang, ada kebo lagi mandi di sawah bang. Enak ya bang jadi kebo, nggak pusing mikirin hidup.
Lah, lu iri sama kebo, lu mau dicocok, tinggal tanduk aja yang belum nongol. Saud Doni sambil melirik ke arah belakang. Pasadeli tertawa terbahak-bahak. Jangan gitu-gitu amat ngapa Don. Si Gembul entuh biar kata badannya kayak lemari es, hatinya sensitif, nanti dia nangis. Saya mau gak bakal gampang nangis Pak RT, kecuali kalau saya lihat harga nasi warteg naik, itu baru pengen merem sambil istighfar. Balas Gembul polos. Tiba di jalan yang agak sempit dan banyak kelokan. Suasana mulai sedikit serius. Doni sesekali mengarahkan Pasadeli agar berhati-hati karena jalur yang mereka lintasi cukup curam. Bang, pelan-pelan, ini kalau salah belok urusnya bisa berapa ini, ucap Doni setengah bercanda setengah waspada. Tenang aja ngapa lu Don, ini mobil emang tua tapi musuhnya masih bandel, jawab Pasadeli penuh percaya diri. Waduh, kok saya jadi tegang ya PRT. Ini mobilnya pakai rem tangan apa rem doa PRT? Gue ada Karyo yang mulai kelihatan pucat. Buluk, diem aja lu, meledek aja bisanya lu, jawab Pasadeli sewot. Setelah beberapa menit yang menegangkan, mobil mulai memasuki jalur yang lebih datar dan suasana kembali mencair. Dan beberapa jam kemudian, mereka pun berhenti di sebuah pasar untuk membeli rokok dan cemilan. Kita kan ini dulu nih, kita beli rokok sama cemilan. Kalau makanan sih beres, sudah disiapin sama temen gua, ungkap Pasadeli. Waduh, ini kita di daerah mana ya PRT? Udah deket apa belum ya? Tanya Mas Karyo penasaran. Udah deket, ini namanya kita di daerah Pleret, jawab Pasadeli. Pleret apa PRT? Tanya Karyo lagi. Pleret, Pleret, Buluk, jangan dipotong-potong kayak gitu ngomongnya, saut Pasadeli kembali sewot. Maaf PRT, namanya gak tahu, ucap Mas Karyo sambil cengengesan. Gembul yang sedari tadi terguncang di dalam mobil nampak pucat. Aduh, Bang, saya kayaknya mabuk perjalanan nih. Dari tadi jalannya belok-belok nggak karuan. Ini kita mendingan makan dulu deh. Perut saya kemang. Lubel, orang mah kalau mabok perutnya enak mau muntah kagak doyan makan. Lah ini malah minta makan, itu mah namanya lapar, saud Doni. Mending kita ngambil aja dulu dah, jangan langsung makan. Soalnya temen gue udah nyiapin makan siang. Jangan sampai kita kekenyangan sampai di sana, ucap Pasadeli. Tenang aja Pak RT, kalau mau makan dulu juga nggak apa-apa. Saya aman kok kalau disuruh makan lagi, saud Gembul. Ya lu aman, badan lu pan lebar lah, kita ngap. Jangan nyamain kita melubul, lu melemari S2 pintu, kata PRT. Timpal Doni akhirnya keempatnya singgah di sebuah warung. Di situ hanya Gembul yang memesan makan siang, sedangkan yang lainnya hanya minuman. Pasadeli teh manis, Doni kopi, dan Mas Karyo susu putih. Kala itu, penjaga warungnya merupakan seorang wanita muda dengan bodi yang cukup menggoda. Waduh PRT bisa aja nih nyari tempatnya yang jaganya penel. Ucap Mas Karyo. Jangan macem-macem deh Mas Karyo, ngeliat yang padat dikit aja leganjen. Udah mana sosokan lagi mesen susu putih, memutin kulit ente, ledek Doni. Nyobain Bang Doni, kali aja susu tetehnya beda. Lihat deh, harganya kok beda ya sama di rumah kita, ucap Mas Karyo yang tiba-tiba saja menegur wanita penjaga warung. Teh, maaf teh, itu susunya turun ya, ucap Karyo yang seketika membuat Pasadeli dan Doni terkejut. Buluk, lu kalau ngomong jangan sekate-kate, lu sembarangan banget tuh kalau ngomong. Ini kita di kampung orang ini, sentak Pasadeli. Maaf Pak, maksud saya harga susunya PRT, saut Mas Karyo. Wanita penjaga warung itu tersenyum. Untungnya dia tidak tersinggung atas perkataan Karyo tadi. Setelah selesai, rombongan Doni pun kembali melanjutkan perjalanan di dalam mobil. Pasadeli tampak jengkel dengan ulah Mas Karyo saat di warung tadi. Buluk, lu bener-bener dah, lu kalau bertiga lagi gua turunin lu di jalan, ancam Pasadeli pada Mas Karyo. Iya nih Mas Karyo, lah susu orang nih kata turun, sak dah, timpal Doni. Maaf RT Bang Doni, saya cuma nanya kok harga susu di situ murah, apa emang harganya lagi turun? Begitu maksud saya, ungkap Mas Karyo dengan nada menyesal. Tak lama kemudian mereka akhirnya sampai di tempat tujuan. Di sana terlihat seorang pria parubaya sedang menunggu di sisi jalan yang menuju ke sebuah dermaga sederhana. Ya, orang itu adalah Kang Uno, teman lama dari Pasadeli. Pasadeli langsung menghentikan mobilnya. Ia segera keluar untuk memeluk dan menyalami Kang Uno. Assalamualaikum Kang Uno. Bagaimana kabarnya? Sehat-sehat? Sapa Pasadeli. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Bang, sehat, jawab Kang Uno dengan ramah. Kang Uno, saya buat teman-teman ini kemari kagak ngapa-ngapa kan? Katanya pada mau nginep, ngerasain nginep di tengah danau, ungkap Pasadeli.
Ya nggak apa-apa tuh bang, malahan mas saya seneng bagian saya ditengokin. Kebetulan ini mau panen, nanti bang Sadeli bawa ikan ya ke rumah, ucap Kang Uno. Waduh jangan repot-repot Kang, kita mah kesini aja udah seneng, jawab Pak Sadeli. Ya nggak repot atuh, ayo kita langsung aja ke bagan. Saya udah siapin makan di sana, mobil mah parkir di sini aja. Nanti kita naik perahu saya ke tengahnya, jelas Kang Uno sambil mengarahkan mereka. Kemudian Doni, Gembul dan juga Mas Karyo langsung berkenalan dengan Kang Uno. Mereka semua disambut hangat karena memang Kang Uno merupakan sosok yang sangat ramah. Setelah selesai memberikan barang-barang ke perahu, mereka pun segera berangkat menuju bagan milik Kang Uno. Di tengah perjalanan, wajah gembira tampak menghiasi seluruh anggota rombongan. Bagaimana tidak, di depan mereka terhampar pemandangan indah berupa danau yang cukup luas dengan bukit-bukit yang menjulang di kejauhan. Suasana begitu tenang dan memukau, membuat perjalanan terasa menyenangkan. Terutama Mas Karyo yang tampak paling antusias. Ia sudah tak sabar ingin segera melempar kailnya begitu melihat luasnya danau yang menggoda. Waduh, saya udah gak sabar nih buat mancing. Di sini pasti ikannya banyak nih, ucap Mas Karyo bersemangat. Lah, lu ngapain capek-capek mancing? Ini kita mau ke bagan Kang Uno, dia itu ternak ikan. Lu kalau mau ikan ya tinggal nyerok, saut Pak Sadeli. Oh, beda dong Pak RT. Kalau ikan dari hasil mancing sendiri itu rasanya beda. Kalau kita makan pas digigit ada suaranya strike, strike. Ledik Mas Karyo pada Pak Sadeli. Setelah hampir beberapa menit menyusuri danau dengan perahu, akhirnya mereka sampai juga di bagan milik Kang Uno. Bangunannya cukup besar dan juga kokoh, berdiri di atas air dengan tiang-tiang kayu yang tertancap kuat. Di sana terdapat lebih dari 15 kolam ikan, menjadikan bagan tersebut tampak cukup besar. Begitu perahu merapat, Kang Uno menyambut mereka dengan senyuman ramah. Di atas bagan, tampak seorang pria muda ikut membantu menyiapkan segala keperluan. Dialah Ajat, bawaan setia dari Kang Uno. Ayo atuh naik dulu, makan siang udah siap, ujar Kang Uno. Ternyata Kang Uno sudah menyiapkan makan siang khusus untuk para tamunya. Ia dibantu oleh Ajat yang dengan cekatan menata hidangan sederhana namun menggugah selera. Aroma ikan bakar, sambal terasi, tempe goreng, lalapan, dan nasi hangat pun langsung menyambut rombongan Doni. Begitu mereka naik ke atas bagan, perut yang sudah mulai keroncongan seolah diberi anugerah. Mereka saling melempar senyum dan bersiap menikmati santapan siang di tengah danau yang tenang dan menyejukkan. Setelah merapikan barang-barangnya, semuanya langsung menyantap makanan yang telah disajikan, termasuk Gembul yang sebelumnya telah makan siang di pasar tadi, namun tidak dengan Mas Karyo. Dia rupanya terlalu bersemangat untuk memancing. Itu terbukti dia tidak ikut makan siang, malahan langsung mengeluarkan alat pancing serta umpan dan mencari spot terbaik. Bang, itu temen yang gak diajak makan dulu, ujar Kang Uno. Melihat itu, Pak Sadeli langsung menggeleng-gelengkan kepalanya. Desi buluk, norak amat. Lah bukannya makan dulu, dia malah langsung mancing. Deh biarin aja Kang, umpat Pak Sadeli jengkel. Kita kayaknya ngajak orang gini amat ya bang, yang atu giro mancing, yang atu giro makan. Kagak jelas, timpal Doni. Di tengah menyantap makan siang itu, Pak Sadeli mengajak ngobrol Kang Uno. Tempatnya enak banget Kang, nyesel saya apa kagak dari dulu datang kemari. Abang mas saya bilangin gak percaya, kan saya udah sering nyuruh abang main kesini, timpal Kang Uno. Enak juga ya di sini ya, kalau mau mandi tinggal nyemplung aja ke danau. Ya enggak tuh bang, kalau mau mandi mah ada keran. Saya udah pasang toren, setiap minggu saya isi air dari darat. Soal sama air di danau mah kotor, banyak endapan umpan ikan, terang Kang Uno pada Pak Sadeli. Gitu ya. Lah terus ini bangunan pakai ceker ayam apa kagak ya? Pun susah masang di tengah danau begini, tanya Pak Sadeli penasaran. Ya enggak tuh bang, bangunan ini mah ngambang. Saya pakai drum-drum kosong, terus saya pasangin jangkar biar bagannya nggak kebawa arus angin, ujar Kang Uno panjang lebar. Mendengar itu, semua nampak mengangguk tertegun. Nah, terus yang tinggal di mari berapa orang ya? Tanya Pak Sadeli lagi. Yang tinggal biasanya mah 3 orang, tapi yang 2 saya suruh libur. Tinggal si Ajat aja anak buah saya yang saya suruh standby buat kalau disuruh-suruh. Soalnya pan warung mah jauh, harus naik perahu dulu ke daratnya, jawab Kang Uno. Di situ Gembul langsung berbisik pada Doni. Bang, anak punya Kang Uno namanya
Sama kayak nama anaknya Mang Kamran. Hehe. Cuma beda rupa, sama beda nasib aja. Hehe. Mendengar itu Doni langsung memasang muka masam. Ia pun membalas bisikan Gembul. Yang meledek loh, kayak rupa lu bagus aja, bisik Doni sewot. Setelah selesai makan, mereka pun langsung menunaikan ibadah sholat zuhur berjemaah di situ. Kang Uno mengutarakan jika dirinya ingin ke rumah dulu mengambil barang yang tertinggal. Bang, saya mau ke rumah dulu ya. Ada urusan sebentar. Nanti kalau ada apa-apa telepon saya. Atau ngomong aja sama Ajat ya. Ada perahu satu lagi yang standby. Ucap Kang Uno. Ya nyantai aja nggak apa Kang. Ini kita pada mau rebahan dulu. Romannya enak banget ini tidur siang-siang begini, sahut Pak Sadeli. Kemudian sepeninggalan Kang Uno, Pak Sadeli, Gembul dan juga Doni nampak merebahkan tubuh di saung milik Kang Uno. Suasana begitu santai. Semilir angin membuat rombongan Doni enggan melakukan apapun kecuali Mas Karyo yang sedari tadi asyik dengan kegiatan memancingnya. Bang, itu si Karyo kagak disuruh sholat dulu apa? Belum makan nih juga itu, ucap Doni. Udah diemin aja si Buluk Mandon. Udek gue, susah banget diaturnya. Emang dia maunya begitu kali, sahut Pak Sadeli sewot. Lalu malah rebahan Bul, kagak jadi mancing lu, tanya Doni pada Gembul. Saya mager bang, anginnya syadu, mata saya kayak rapet banget, ungkap Gembul sambil meregangkan otot-ototnya. Emang lo habis makan pasti pelor nempel molor, ucap Doni yang seketika itu bergegas bangun dari duduknya. Saya mau keliling dulu bang, mau lihat-lihat ikan yang Kang Uno, ucap Doni disusul anggukan dari Pak Sadeli. Doni berjalan mengelilingi area bagan, menyusuri kumpulan bambu-bambu yang menjadi pemisah antara kolam satu dengan kolam lainnya. Setiap langkah yang ia ambil di atas bambu memberikan sensasi tersendiri, goyangan lembut terasa karena seluruh bagan memang mengapung di atas air. Angin sore yang sejuk menambah kesan damai di tempat itu. Langkah Doni pun akhirnya membawanya untuk mendekati Mas Karyo yang masih asik duduk dengan pancing di tangan. Matanya fokus menatap ujung senar yang mengambang di permukaan kolam. Mas Karyo, makan dulu ya nah, kalian sholat. Kagak lapar apa? Tegur Doni sambil mendekat. Waduh Bang Doni, saya kalau mancing itu nggak ikut makan Bang Don. Kalau mau makan di rumah aja. Sayang kita udah jauh-jauh kesini kalau nggak dinikmatin, jawab Mas Karyo dengan ekspresi santai dan mata yang masih fokus pada pelampung pancingnya. Nah, situ nggak sholat? Tanya Doni lagi sedikit heran. Ntar aja, saya kode bang, lagian celana saya kotor, ntar sekalian ganti, sahut Mas Karyo ringan. Mendengar jawaban itu, Doni hanya tersenyum tipis. Dia tidak ingin memaksa, baginya Mas Karyo sudah dewasa yang sudah bisa menentukan sikapnya sendiri. Dia pun memilih untuk tidak memperpanjang obrolan dan kembali menikmati suasana tenang di atas bagan. Bapak-bapak, mau kopi? Saya bikinin ya. Atau mau makan lagi? Tawar aja dengan sopan. Kopi boleh dah, sahut Pak Sadeli disusul anggukan dari Doni yang juga tampak antusias dengan tawaran tersebut. Sambil menyiapkan kopi, Ajat ditanya oleh Pak Sadeli tentang keberadaan Kang Uno yang sejak siang belum terlihat kembali. Ajat, Kang Uno kemanain ya? Dari tadi belum balik-balik, tanya Pak Sadeli. Ajat pun menjawab sambil menuang air panas ke dalam gelas. Kang Uno lagi ke balai desa, ada rapat warga. Katanya sih mau bahas soal kejadian yang baru aja terjadi di sini. Jelas aja. Pak Sadeli dan juga Doni saling pandang sejenak penasaran dengan apa yang sebenarnya sedang terjadi. Namun mereka memilih menunggu Kang Uno kembali untuk mendengar langsung kabar selengkapnya. Soalnya mah udah beberapa hari ini ada 3 korban tenggelam di sini. Terus jenazahnya nggak bisa ketemu-ketemu. Katanya biasanya kejadiannya menjelang maghrib. Makanya nanti temennya bilangin ya, kalau udah mau maghrib di stop aja dulu mancingnya, ungkap Ajat. Mendengar penjelasan dari Ajat, wajah Pak Sadeli dan Doni yang semula ceria mulai waspada. Keduanya tidak menyangka bahwa di tempat seindah ini ternyata baru saja terjadi peristiwa misterius yang bahkan memakan korban jiwa. Waktu maghrib pun kian mendekat. Mengingat ucapan Ajat, Pak Sadeli langsung memanggil Mas Karyo yang masih sibuk dengan alat pancingnya. Karyo, Buluk, sini lu. Udah berhenti mancing ngapa? Teriak Pak Sadeli lantang dari teras bagan. Iya Pak RT, sebentar lagi nanggung, sahut Mas Karyo dari kejauhan. Namun tiba-tiba saja piur,
Suara cipratan air yang keras itu mengagetkan semua orang. Rupanya Mascario terpleset dan jatuh ke dalam danau seketika. Suasana yang semula tenang dan penuh tawa berubah menjadi geger. Awalnya semua tertawa melihat kejadian itu. "Syukurin lo, badar banget sih dibilangin," ujar Pak Sadeli sambil tertawa lepas. Namun tawa itu segera berubah menjadi kepanikan. Dari kejauhan Mascario tampak mengayuh tangan dan meminta tolong. Dia seperti kesulitan berenang dan tubuhnya kini mulai tenggelam. Situasi berubah menjadi mencekam. Melihat itu, Doni tidak membuang waktu. Dia langsung berlari ke arah lokasi Mascario terjatuh dan tanpa pikir panjang ia melompat ke dalam danau untuk menolong Ajat. Yang melihatnya pun segera menyusul. Dia ikut melompat ke dalam air dan berenang menuju ke arah Doni. Tubuh Mascario sudah mulai menghilang di atas permukaan air. Doni berusaha sekuat tenaga menyelam dan menggapai tubuhnya, sementara Ajat mengikuti dari belakang dengan usaha yang keras. Akhirnya mereka berhasil menarik tubuh Mascario kembali ke permukaan dan membawanya ke tepi bagan. Mascario berhasil diselamatkan. Segera Doni dan Ajat memapa Mascario untuk menuju tempat yang lebih aman. Begitu sampai di saung, terlihat jelas wajah Mascario yang pucat pasi, bibirnya membiru, tubuhnya tampak menggigil hebat seolah-olah ia telah lama berada di dalam air. Padahal kenyataannya dia hanya beberapa saat saja tenggelam sebelum ditolong. Tak hanya itu, sesuatu yang lebih ganjil mulai terjadi. Mascario mulai menggigau, bergumam dengan kata-kata tak jelas seolah-olah sedang berbicara dengan sesuatu yang tak terlihat. Kemudian tiba-tiba saja Mascario menjerit keras dan mendadak memberontak. Dia berusaha bangkit dan seperti hendak kembali terjun ke danau. Doni dengan cepat memegangi tubuhnya yang lihat. "Ini ngapa ya? Mascario ngapain ini? Bul, kayaknya disambut ini. Cepet tolongin, ngapa Bul?" seru Doni panik. Gembul yang sedari tadi diam saja langsung memejamkan mata, merapalkan doa-doa yang pernah diajarkan oleh gurunya. Gembul berkonsentrasi mencoba menerawang dengan hati-hati apa yang sebenarnya terjadi pada Mascario. Dalam keheningan batinnya, Gembul melihat sebuah gambaran samar. Sosok hitam menjelma sebagai ular raksasa bersisik hitam legam dengan mata merah menyala. Ular itu tampak melilit tubuh Mascario seolah hendak menelan hidup-hidup. Gembul tertegun. Sosok itu bukan ular biasa. Ia seperti makhluk gaib penjaga danau, atau lebih tepatnya siluman yang tengah mengincar jiwa-jiwa manusia. Di saung yang mulai dingin tertiup angin danau, Gembul terus merapal doa sambil menempelkan telapak tangannya di dada Mascario. Tiba-tiba saja tubuh Gembul mendadak terdiam, matanya terpejam dan nafas menahan dalam hitungan detik. Kesadarannya seolah tercabut dari alam nyata, jiwanya memasuki alam gaib. Gembul berdiri di atas danau yang hitam pekat. Langit di atasnya kelabu tanpa matahari, hanya kabut yang bergelayut rendah di depannya. Terlihat sosok siluman ular yang melilit bayangan tubuh Mascario. Ular itu mendesis ganas, lidahnya bercabang, matanya merah menyala menatap Gembul dengan penuh amarah. Di alam ini, Gembul bukanlah sosok lemar-lemar seperti di dunia nyata. Di sini, ia menjelma menjadi sosok yang berbeda. Matanya tajam, langkahnya mantap, dan tubuhnya memancarkan aura terang kekuningan. Lepasin teman saya. Kenapa kamu ingin mengambilnya?" ucap Gembul tegas. Suaranya bergema dalam kehampaan alam gaib. Siluman ular itu menggeram, menggeliatkan tubuhnya, lalu bersuara lewat desisan yang dalam. "Ini adalah mangsaku dan dia sudah ditakdirkan untuk menjadi santapanku." Mendengar itu, Gembul tahu jika makhluk yang ada di depannya harus segera dimusnahkan. Lalu seketika Gembul nampak mencabut trisula miliknya. Entahlah dari mana Gembul mendapatkan senjata itu. Cahaya putih terang memancar dari ujung trisula milik Gembul, menyilaukan mata siluman. Tanpa basa-basi, Gembul menyerang, melesat seperti kilatan petir menghantam lilitan ular yang mengikat tubuh Mascario. Pertarungan terjadi. Siluman itu melawan dengan hebat, berusaha membelit Gembul dengan tubuhnya yang licin dan kuat. Tapi Gembul bukan sosok sembarangan. Dengan gerakan cekatan, Gembul terus menyerang titik-titik lemah pada makhluk itu, hingga akhirnya
Gembul menghujamkan trisulanya tepat ke antara mata siluman ular. Sosok itu meraung keras, tubuhnya menggeliat dengan hebat lalu berubah menjadi kabut hitam dan menghilang. Bersamaan dengan lenyapnya jeratan di tubuh Mas Karyo, Gembul membuka matanya. Keringat dingin membasahi dahi, nafasnya berat. Di depannya, Mas Karyo terdiam, tidak lagi memberontak. Tubuhnya kini tenang walau masih lemas. Doni dan Ajat yang memegangi Karyo menatap Gembul penuh takjub. "Gimana, Bul? Udah gak apa-apa kan?" tanya Doni cemas. Gembul mengangguk pelan walau masih ternganga. "Udah bang, makhluknya udah pergi bang." Malam itu, Gembul berhasil menyelamatkan Karyo, menariknya kembali dari ambang batas antara hidup dan mati. Tidak ada yang benar-benar tahu apa yang sebenarnya terjadi di dasar danau itu atau makhluk apa yang sempat menggenggam nyawa Mas Karyo dalam cengkeramannya. Namun yang pasti, hari itu bukan sekedar tentang mancing atau makan siang. Hari itu danau berbicara, tapi tak semua orang yang bisa mendengar dan mengerti akan bisikannya. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Mas Dani SBR, Warung Kopi Bang Doni. Waduh, senang banget ya. Bener-bener favorit saya banget ya. Jadi Warung Kopi Bang Doni itu nggak ngebosenin teman-teman ya. Setelah kemarin beberapa episode itu adalah hubungannya dengan Clara, Ajat dan juga Mang Ujang Kamran, dan sekarang mereka jalan-jalan nih sama Pak Sadeli. Sadeli namanya Betawi banget ya. Kalau Sadeli itu kalau di sini ada SMA apa SMP namanya Sadeli itu 185. Wah, ya kan? Dan di sini bagaimana muncul lagi nih sosok Mas Karyo nih, sosok apa yang ngeselin ya. Karena Mas Karyo tuh tipikal orang yang nggak mau kalah kalau ngomong nih. Beda sama Mas Slamet ya. Mas Karyo kalau Mas Slamet kan berbelit-belit tuh, mukanya penuh koyo. Aduh, mukanya koyo cabe lagi kan. Satu aja perih teman-teman. Kalau saya pribadi nggak kuat tuh. Koyo cabe satu aja ditempelin udah blingsatan. Ini satu muka dia penuh karena lagi nggak enak badan ya. Ditinggal juga dia nggak diajak ke Cirata. Dan Cirata ya. Cirata sendiri memang setahu saya di situ danaunya sangat indah dan juga memang banyak warga sekitaran yang punya peternakan ikan di sana. Dan jadi kepengen nih ke Waduk Cirata. Di sini bagaimana Mas Karyo udah waktunya sholat dia nggak mau sholat, sampai makan dia nggak mau, mancing aja udah dibilangin ya kan, ya hati-hati, ya udah kecemplung lah dia itu. Dan di sini bagaimana akhirnya Gembul bisa menolong Mas Karyo itu sendiri. Tapi di ending memang ini satu konflik selesai ya, Mas Karyo sudah bisa ditolong. Dan menurut saya nih the next masih akan ada sekitaran Waduk Cirata juga, karena mungkin untuk menolong warga desa karena sudah dalam beberapa hari terakhir itu memakan korban jiwa. Luar biasa sekali kisahnya Mas Dani SBR. Terima kasih atas kisahnya yang luar biasa. Ditunggu lagi untuk kisah-kisah selanjutnya. Jangan lama-lama ya tapi ya Mas Dani SBR ya. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua ya, para pecinta penikmat horor. Lebih khusus lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Extreme. Buat yang punya pendapat lain bisa menuliskan di dalam kolom komentar. Buat teman-teman yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like atau tombol jempolnya, boleh juga dibantu di share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, sekali lagi bisa diklik tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-teman kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan buat teman-teman yang mungkin punya kisah horor misteri ya yang mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di sini. Bebas kirimannya, boleh dalam bentuk tulisan, boleh dalam bentuk rekaman suara, senyamannya teman-teman aja. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.